Berkati kita semua. Bukan kebetulan kita hadir untuk beribadah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan lihat satu hal yang kadang-kadang jadi misteri, jadi banyak pertanyaan dalam hidup banyak orang. Nah itu jadi agak misteri. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan, maka itu tidak lagi menjadi misteri, tidak lagi menjadi satu tanda tanya besar buat kita. Belum hidup. Ya, waktu yang panjang maksudnya waktu yang panjang ini adalah waktu hidup seseorang jadi panjang. Waktu seseorang menjabat jadi panjang. Jabatan, kita mau lihat ada apa. Ada banyak kali kan ada orang saya dengar beberapa kali bilang, heran itu orang baik cepat mati. Orang tidak baik tak mati-mati. Kita bingung. Orang baik cepat mati, orang tidak baik tidak mati-mati. Seringkali jadi, bukan seringkali, akhirnya jadi pertanyaan yang katanya lingkaran setan. Nah, waktu yang panjang itu jadi baik umur, baik waktu menjabat, baik waktu sukses panjang, waktu gagal panjang, waktu melarat panjang, waktu sukar panjang, waktu sakit panjang. Banyak hal-hal yang waktunya panjang. Waktu sehat panjang, tidak pernah sakit. Kita melihat sesuatu walaupun tidak sangat meluas, tetapi kita mau lihat lebih dulu Mazmur 34 ayat yang ke-13 katakan begini. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kita ambil, kalimat yang kita ambil di Mazmur 34 ayat 13 ini adalah umur panjang menikmati yang baik. Kita semua mau itu, alami itu. Amin. Panjang umur panjang menikmati yang baik. Nah, rupanya ini adalah orang-orang benar, orang yang menjaga lidahnya terhadap ucapan yang jahat. Jaga lidah saudara dan saya. Jangan asal ngomong. Jangan sembarang bicara. Kalau mau umur panjang menikmati yang baik. Supaya kita bukan jadi umur panjang menikmati yang tidak baik. Firman Tuhan selalu menawarkan ini. Kalau lakukan ini, jadi begini. Tidak lakukan, jadi begitu. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Itu sebabnya firman datang mengarahkan kita supaya kita membuat pilihan yang tepat. Amin. Nah, itu yang pertama. Untuk waktu yang panjang, umur panjang menikmati yang baik. Pengkhotbah 7 ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia, kata Salomo, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang apa? Hidup lama dalam kejahatannya. Orang fasik, orang berdosa, orang jahat. Tapi hidup lama dalam kejahatan, tidak mati-mati. Kita lihat ada di bangsa kita ini. Tidak juga kurang ada dalam gereja. Orang hidup tidak benar, fasik.
tahu kebenaran, tetapi sengaja langgar. Kita lihat orang bikin pelanggaran, baik dalam gereja, baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Kita lihat banyak orang munafik, hidup panjang, korupsi hidup panjang, orang tuanya korupsi banyak-banyak, anak cucunya menikmati sampai hari ini, tidak pernah kena hukum. Orang jahat hidup lama. Kemudian orang mulai bertanya, pemazmur di dalam Mazmur 73 kalau tidak salah, dia bilang, aku sampai bingung. Orang fasik hidup tenang, sehat, nggak sakit-sakitan, kemudian berhasil, dia sehat dan gemuk, tetapi ujungnya pemazmur bilang, nanti di akhir, di penghakiman akhir, Tuhan tunjukkan kepadaku keadaan mereka. Nah, saudara, saya berkali-kali katakan, ingat, ada penghakiman akhir di balik kematian. Waktu yang panjang, kita sudah lihat dua ayat mengenai orang benar dan orang jahat. Panjang umur. Yang orang benar panjang umur menikmati yang baik. Orang jahat hidup lama, tetap dalam kejahatannya. Kadang-kadang kita tidak sabar lihat itu kan. Heran tak mate-mate. Jahatnya minta ampun, tapi suksesnya juga minta ampun. Sehatnya juga minta ampun. Sehat dia. Nah, saudara, kita lihat nih, waktu panjang bagi orang benar. Tadi yang ayat pertama orang benar, dan ayat yang kedua orang yang jahat, orang tidak benar. Waktu panjang bagi orang benar, saya bikin catatan yang pertama, panjang umur menikmati yang baik. Ayatnya kita sudah baca tadi. Siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Tadi dikatakan jaga lidah. Saya sudah singgung tadi. Jadi panjang, umurnya panjang, menikmati yang baik. Kita bertekad jadi orang benar, jadi orang yang menjaga ucapan, supaya kita tidak berdosa dengan bibir mulut kita. Banyak anggota gereja terlalu gampang keluarkan ucapan-ucapan makian. Tadi malam kaum muda minta dibahas soal jangan ada perkataan kotor, termasuk memaki, itu perkataan kotor. Dan menurut Yakobus mengotori seluruh hidup kita. Jangan mau hidup saudara dinilai oleh Tuhan kotor karena terlalu gampang ngomong kotor. Terlalu gampang memaki orang. Hati-hati soal, saya masih pernah tahu, tapi bukan di sini, tetapi pernah saya kenal 1-2 keluarga. Di keluarga itu terlalu gampang. Suami maki istri kayak makan sayur aja. Istri diam. Yang keluarga satu, istri yang maki suami. Saya heran. Saya pernah dipertemukan dengan 2 keluarga itu. Ada jauh di luar kota. Heran. Akhirnya anak-anak pun terbiasa. Kata-kata kotor. Saudara, kita mau bertekad jadi orang yang benar supaya kita panjang umur menikmati yang baik. Amin. Yang kedua, panjang umur bagi orang benar adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau Tuhan beri seseorang panjang umur, rupanya tujuan Tuhan adalah untuk genapi rencana Tuhan yang baik terhadap orang itu. Kita mau umur kita sampai hari ini sudah panjang, sudah tua, tapi untuk
Tuhan genapi rencananya. Tapi yang pertama ini saya ingat satu ayat yang ada di kitab Mazmur juga. Daud pernah katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Kalau nggak salah Mazmur 37 itu. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta sedekah. Pastikan hidup saudara dan saya benar supaya anak cucu kita tidak usah jadi orang yang meminta-minta. Seringkali kelakuan orang tua, kelakuan kakek nenek yang tidak benar nurun, menderita. Dan kita sakit hati lihat penderitaan anak cucu kita. Dan kita mulai diingatkan oleh Tuhan. Ini gara-gara kamu. Kita mau jadi orang tua yang bertanggung jawab. Amin. Jangan nikmati seenaknya ngomong hari-hari ini. Sampai kita akan menangis, meratap, melihat penderitaan anak cucu. Gara-gara kita sembarang bicara. Gara-gara kita tidak mau hidup benar. Saudara, hidup benar hari ini seringkali seperti tidak menguntungkan. Saya ulang, hidup benar hari-hari ini seringkali seperti tidak menguntungkan. Tetapi di hari depan sangat menguntungkan. Karena yang jamin adalah Tuhan. Jadi hiduplah hati-hati. Amin. Pemazmur juga pernah bilang begini, berjagalah, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, supaya aku tidak mengucapkan kata-kata sia-sia dan membuat saya tidak menikmati umur panjang. Saya tidak alami umur panjang untuk menikmati yang tidak baik, tetapi saya mau alami umur panjang menikmati yang baik. Yang kedua ini menggenapi rencana Tuhan. Saya tidak ada kutip banyak ayat, tetapi Rasul Yohanes, dari semua murid Tuhan Yesus yang 12 itu, Yudas mati lebih cepat. Karena dia bunuh diri. Tidak usah hitung dia. Tetapi tinggal 11 murid. 11 murid. Dari 11 murid yang ada ini, cuma Yohanes yang hidup umur panjang. Bukan karena murid yang lain itu jahat. Tetapi murid yang lain mati syahid. Di umur yang tidak terlalu tua. Petrus katanya mati di Roma, disalibkan terbalik. Thomas mati ditombak di India. Kemudian kita ingat ada beberapa murid lain yang mati lebih dulu. Menurut sejarah gereja, ada murid-murid ini mati lebih cepat. Cuma Yohanes. Tapi Yohanes bukan juga tidak menderita. Diceritakan Yohanes ini dianiaya tapi tidak mati-mati. Kemudian satu waktu mereka jengkel, mereka goreng Yohanes di wajan yang penuh minyak, tetapi juga tidak mati. Akhirnya mereka jengkel, mereka buang Yohanes ke Pulau Patmos. Rancangan Tuhan itu tidak bisa dimengerti, seringkali tidak bisa dimengerti hari ini. Rupanya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi melalui hidup Yohanes. Dan kita tahu Yohanes terima apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Saya kayaknya ada catat sedikit mengenai Yohanes ini. Dia menerima wahyu dari Tuhan di umur lanjut, di umur yang sudah tua.
Kalau tidak salah di umur yang di atas 85 tahun, Yohanes baru terima wahyu yang dibukukan di dalam kitab Wahyu. Ini hal yang luar biasa. Nah, sebagai buku akhir dari Alkitab kita, Yohanes alami ini, ya. Jadi kita lihat panjang umur untuk genapi rencana Tuhan walaupun melewati keadaan sukar. Saudara, waktu kita hidup benar dan kita alami keadaan sukar, jangan bandingkan begini. Itu hidup tidak benar, kok enak hidupnya. Saya hidup benar, kok tidak enak hidupnya. Perjalanan belum selesai, saudara. Jadi syukuri, nikmati perjalanan hidup sampai hari ini. Nikmati. Kalaupun ada kerikil-kerikil, ada tanjakan, nikmati. Katanya menikmati proses. Karena perjalanan kita ini proses, bukan tujuan. Ada rancangan Tuhan yang Tuhan ingin genapi dalam hidup kita masing-masing ketika kita hidup benar. Amin. Nah, kemudian contoh yang kedua, Musa. Musa sampai panjang umur memimpin orang Israel sampai menjelang tanah perjanjian, walaupun Tuhan tidak beri kesempatan Musa masuk. Tetapi cukup panjang perjalanan Musa memimpin orang Israel yang kepala batu itu, yang tegar tengkuk, yang keras hati. Tuhan pakai Musa panjang umur untuk tuntun, sampai kemudian Tuhan bilang serahkan kepemimpinan ke Yosua. Dan kemudian kita lihat Yosua memimpin orang Israel masuk dan merebut tanah perjanjian. Yosua cuma dampingi Musa, tidak ada janji. Waktu Musa naik ke gunung untuk dapatkan 10 hukum Tuhan. Saudara-saudara mungkin pernah lihat film itu, The Ten Commandments. Nah, 10 perintah Allah itu hal yang luar biasa. Tapi diceritakan dituliskan di dalam Alkitab, Yosua dia ikut Musa. Tetapi Musa bilang, kamu berhenti di sini sendirian. Musa naik terus ke gunung, ke puncak gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Yosua sendirian, tidak ikut rame-rame dengan orang Israel yang banyak itu, tidak juga ikut Musa untuk menikmati hadirat Tuhan. Yosua sendirian di situ, tapi tidak ada janji kalau Yosua itu akan menggantikan Musa untuk memimpin. Yosua cuma mengabdi. Katanya dia menghambakan diri kepada Musa. Saudara, ketika kita alami hal-hal yang tidak enak, sepertinya diperhamba, nggak usah rendah diri, nggak usah sayang diri. Kasihan saya kok kayak gini, cuma kayak gini. Banyak kali kan kita menganggap kok cuma kayak gini, nggak terlalu direken, tidak terlalu dihitung, tidak terlalu dihargai. Yosua alami itu. Perjalanan setelah di Gunung Sinai itu, Yosua turun, perjalanan cukup panjang, masih sekitar hampir 40-an tahun. Masih hampir 40-an tahun Yosua mengabdi, dan tidak ada tanda-tanda dia akan jadi pemimpin. Tidak ada tanda-tanda untuk Tuhan mengangkat dia. Tetapi dia bertekad hidup benar. Saudara ingat kisah itu? Salah satu yang diutus untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan, adalah Yosua.
Yosua diutus, dan cuma Yosua sama Kaleb yang punya pikiran positif. Ketika mereka pergi lihat tanah perjanjian, Musa suruh mengintai, mengamat-amati. Mereka jadi intelijen mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yang 10 orang bawa berita, di sana memang subur, banyak madu, anggurnya bagus-bagus. Buah-buah mereka bawa pulang, buah-buah yang bagus-bagus. Bawa pulang madu terbaik. Tapi 10 orang bilang, tapi di sana orangnya besar-besar, raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Tidak mungkin kita lawan mereka. 10 orang itu. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, memang kami lihat negeri itu bagus, memang ada orang-orang yang tinggi besar, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat merebut itu. Yosua dan Kaleb melihat negeri itu dari berkat yang Tuhan rencanakan mereka nikmati. Dia tidak melihat kepada musuh, kepada tantangan yang besar. Saudara, kalau saudara dan saya alami masalah, jangan lihat besarnya masalah. Amin. Lihat besarnya janji Tuhan. Seringkali kita, persoalan kok kayak gini. Penyakit seperti sudah membawa kita dalam kematian. Tapi lihat Tuhan yang besar. Kalau rencana Tuhan masih terus berlangsung dalam hidup saudara, belum selesai, mau jungkir balik, mau sakit, mau mati, pasti alami kelepasan. Mau bangkrut, mau dekat bangkrut seperti tidak ada harapan. Selama kita hidup benar dan Tuhan punya rancangan untuk hidup kita, rancangan Tuhan pasti terlaksana. Dan akhirnya adalah kebaikan. Ya kan? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, banyak yang tidak enak. Tetapi semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa apa? Pelihara. Ingat pemeliharaan Tuhan, ingat tuntunan janji Tuhan. Yosua ingat itu. Dia tidak tertekan melihat orang besar-besar, musuh besar-besar, sulit. Tapi dia lihat negeri yang Tuhan janji itu adalah negeri yang baik. Tuhan mau berikan yang terbaik. Itu Yosua. Itu sebabnya Tuhan pakai Yosua sampai lanjut umurnya. Dia berdiam sampai sudah dibagi-bagi itu tanah buat seluruh suku Israel. Tuhan pakai Yosua untuk pimpin bangsa Israel membagi-bagi tanah itu. Ini luar biasa. Kalau hari ini Tuhan sedang persiapkan saudara dan saya, dan seperti tidak dianggap, cuma jadi hambanya Musa. Tidak ada janji. Yosua, kalau kamu jadi pengerjaku, nanti tak bilangin ke Tuhan supaya nanti kamu yang gantikan aku. Tidak ada. Terakhir Musa bilang, Tuhan, tunjuklah siapa yang mau memimpin lanjut bangsa ini. Kalau memang engkau tidak kasih saya masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak nuntut Tuhan ya. Hebat Musa. Lama-lama Tuhan bilang begini, Musa, lantik Yosua, gantikan kamu. Mungkin waktu Musa sebut ke Yosua, Tuhan suruh kamu yang pimpin bangsa ini. Keadaan Yosua sudah siap. Bukan dia sudah ingin, ini yang saya tunggu. Enggak.
tetapi dipersiapkan. Beri diri saudara dan saya dipersiapkan Tuhan, walaupun melewati keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi di hari depan Tuhan kasih kita umur panjang. Tuhan ingin genapi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita tidak tahu, mungkin Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, atau bagi gereja, bagi bangsa. Kita belum tahu hari ini. Tetapi beri diri dipersiapkan. Seperti Yosua, Tuhan pakai. Nah, waktu panjang bagi orang benar, saya catat 2 hal. Panjang umur menikmati yang baik. Kemudian Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Kemudian kita lihat waktu panjang bagi orang jahat, orang berdosa. Yang pertama, kesempatan untuk tobat. Amin. Kalau ada di sini yang terbiasa memaki, ucapkan kata-kata kotor, sehingga keadaan saudara dan saya sementara menuju kepada hari depan menikmati yang tidak baik, maka kesempatan waktu panjang bagi kita yang suka bikin macam-macam adalah kesempatan untuk tobat. Amin. Berita tobat ini ndak enak. Ndak enak. Di gereja itu ndak enak. Kalau berita berkat, semua amin. Semua orang suka. Tapi berita untuk tobat, berita di mana dosa kita dibongkar, itu ndak enak. Seperti obat pahit. Ada yang senang telan obat sambil ketawa-ketawa? Ndak ada. Obat pahit ndak ada. Tapi cucu kami, si Lionel di Malang itu, kalau dia makan obat bubuk yang pahit itu biasanya ditaruh madu atau sirup yang manis baru diminum. Dia enggak, dia taruh begini ke mulut sambil dinikmati. Saya enggak bisa seperti dia. Makan obat yang pahit dia kunyah, dia sambil gigit, padahal pahit. Saya kalau makan obat yang pahit itu masuk begini, kalau bisa lempar langsung sampai di dalam sini. Baru cepat-cepat minum air. Begitu juga berita untuk membongkar dosa supaya kita melangkah kepada pertobatan untuk diampuni oleh Tuhan, itu tidak menyenangkan. Nah, waktu panjang bagi orang jahat, orang berdosa adalah pertama, kesempatan untuk bertobat supaya selamat. Kan kita ingat ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia atau Tuhan sabar terhadap kamu. Dalam kesabaran Tuhan itu, Tuhan beri waktu panjang, ya kan? Seringkali kita lihat orang jahat di negara ini bolak-balik maki-maki presiden, maki-maki, pokoknya tidak ada yang benar lah di orang lain. Dia sendiri yang benar. Maki-maki dan segala macam dusta juga dia berani sebarkan. Kita lihat, tapi tidak mati-mati. Sampai tua-tua pun sudah begini, masih tidak mati-mati. Padahal jahatnya minta ampun. Di bangsa ini kita lihat, jahatnya minta ampun. Nah, tapi rupanya dia panjang umur karena kesabaran Tuhan. Tuhan sabar. Tuhan sabar juga ke kita. Banyak kali kita bikin pelanggaran. Tapi kesabaran Tuhan kasih kita umur panjang. Kalau kita bikin hal-hal yang berdosa, itu kesempatan untuk bertobat. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tujuannya supaya selamat. Supaya tidak masuk neraka. Supaya semua ketika mati, jika mati mau kemana?
Sorga atau neraka? Mau kemana? Mau kemana? Sorga. Pastikan. Ada orang bilang begini, yang tentukan sorga atau neraka kan Tuhan, bukan. Saudara dan saya, kita dibimbing dengan kebenaran firman, supaya kita bisa bikin pilihan, mau pilih tunduk kepada perintah Tuhan, atau tidak mau tunduk. Itu soal sorga dan neraka. Jadi ada orang bilang, hidup saya ya begini-begini, nanti kan yang tentukan Tuhan, mau surga mau neraka. Tuhan beri kita kebenaran firman, supaya kita bikin pilihan, mau tunduk kepada kebenaran, mau hidup menurut kehendak Tuhan, selamat, firman Tuhan bilang. Tapi begitu kita tunduk kepada kehendak sendiri, kita tidak selamat. Jadi keselamatan itu sorga atau neraka yang tentukan kita. Yang tentukan saudara dan saya. Tuhan beri kesempatan kepada manusia untuk menentukan pilihan. Karena jalannya Tuhan sudah tunjuk. Tuhan Yesus bilang, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Orang cari jalan-jalan sendiri. Yang mau cari jalan-jalan sendiri, katanya banyak jalan menuju Roma. Yaitu puisi, tetapi bukan firman Tuhan. Nah, terus saya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini panjang sabarnya Tuhan. Tapi berkali-kali saya katakan, panjang sabarnya Tuhan jangan dianggap remeh. Maksudnya begini, kita bikin salah, kita bikin dosa, kita ngomong kotor, ngomong dusta, kita ngomong seenaknya, kita nyombongkan diri seenaknya dengan kata-kata yang membesar-besarkan diri. Tapi kita lihat, enggak sakit, enggak bangkrut, enggak, pokoknya hidup masih tetap biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Itu ada ayat katakan, karena hukuman terhadap pelanggaran tidak segera dilaksanakan, tidak segera terlaksana, maka hati manusia cenderung berbuat jahat. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita sudah hidup melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tapi sampai hari ini tidak ada hukuman, itu panjang sabarnya Tuhan. Hargai panjang sabarnya Tuhan. Amin. Hargai panjang sabar Tuhan. Hargai supaya kita berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, yang pertama, panjang sabar, waktu yang panjang untuk orang jahat, orang berdosa, untuk bertobat. Yang kedua, untuk orang itu menggenapi kejahatannya. Genapi kejahatan. Ayatnya saya buka dulu. Kejadian 15 ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, ini firman Tuhan kepada Abraham, dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Terus Tuhan sampaikan begini, ini nubuatan di kitab Kejadian mengenai keluarnya bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ayat 16, tetapi keturunan yang keempat, keturunan Abraham yang keempat, ada saya baca rata-rata tiap generasi 40-an tahun. 40. Jadi kalau keturunan keempat dari Abraham, anak keturunan pertama, cucu keturunan kedua, cicit keturunan ketiga, anaknya cicit keturunan keempat. Nggak tahu di sini sudah ada yang punya anak cicit? Belum ada rasanya. Kalau maknya
Hendra kayaknya sudah ya punya anaknya Cicit. Cucu Cicit, anaknya Cicit. Itu keturunan keempat. Tuhan bilang sama Abraham, keturunan keempat itu akan datang menduduki negeri ini, negeri Kanaan, di mana Abraham sedang ada waktu itu, waktu Tuhan berfirman. Tuhan bilang keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi Tuhan tunggu sampai orang-orang di Kanaan menggenapi dosanya, menggenapi nafsunya untuk hidup melawan Tuhan. Saudara, jangan sampai panjang umurnya saudara dan saya itu cuma untuk Tuhan beri kesempatan, tidak mau tobat, tetapi Tuhan biarin sampai kita genapkan kejahatan kita, sampai cocok untuk dihukum. Itu sebabnya ketika orang Israel pada waktunya sekitar 400-an atau beberapa, saya agak lupa, tetapi beberapa ratus tahun kemudian mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan suruh musnahkan bangsa-bangsa itu karena kejahatan mereka sudah cocok untuk dimusnahkan. Jangan sampai kita keras hati sampai Tuhan anggap kita cocok untuk dimusnahkan. Kedurjanan orang Amori itu belum genap, jadi menggenapi kejahatan. Nah, saya tambah ada ayatnya. 1 Samuel 13 ayat 1 dan 14. Saya tidak munculkan ayatnya kayaknya. Waktu panjang untuk kedudukan. Ini bicara mengenai Saul. Oh, ada. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun Saul memerintah atas Israel. Jadi waktu Saul dilantik jadi raja, dia memerintah 2 tahun. Setelah dia memerintah 2 tahun, dia melanggar perintah Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-21, Kisah Para Rasul dijelaskan mengenai Saul, ini begini. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Saudara, di 1 Samuel pasal 13, ketika Saul tidak tunduk kepada perintah Tuhan, Tuhan bilang ke Samuel, aku menyesal jadikan Saul raja. Aku tolak dia. Jangan sampai Tuhan menyesal memberkati saudara ketika kita tidak bertanggung jawab. Jangan sampai Tuhan menyesal kasih umur buat saudara dan saya. Nah, Saul baru memerintah 2 tahun, dia sudah bikin pelanggaran, menghina perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan dengan sengaja, sampai Tuhan bilang, aku tolak dia sebagai raja, ada yang gantikan. Ini dia. Jadi meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun. Jadi 38 tahun Saul memerintah, itu lama loh. Panjang waktunya. Saul memerintah 38 tahun, dia kelihatannya sukses, masih tetap menjabat. Ada orang yang pakai segala macam cara untuk menjabat dan berhasil duduk sebagai dia duduk di kursi kepemimpinan yang dia kejar. Entah pimpinan di bangsa ini mau jadi apa, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, dengan menghalalkan segala cara. Tapi heran terjadi juga dalam gereja, menghalalkan segala cara untuk duduk dalam kepemimpinan. Wah, ini mengerikan. Dan Tuhan izinkan dia duduk. Saul Tuhan izinkan duduk
40 tahun. Baru 2 tahun memerintah, Tuhan sudah tolak. Tetapi masih Tuhan kasih kesempatan 38 tahun. Untuk Saul genapi ketidaktaatannya. Sampai Tuhan lihat, Saul sudah cocok. Dan saudara tahu kisah dari Saul. Ujungnya dia bunuh diri. Dia jatuhkan dirinya di pedang. Bunuh diri. Saudara, bunuh diri bukan rancangan Tuhan untuk kematian seseorang. Itu yang Saul lakukan. Saudara, tragis. Akhir yang tidak bagus. Kita tidak tahu apa Saul ada kesempatan sebelum bunuh diri atau sebelum mati sudah bunuh diri, tapi belum mati dia masih ada kesempatan minta ampun. Kita tidak tahu. Nanti sampai di penghakiman terakhir kita lihat mana Saul. Tidak ada. Syukur-syukur kalau ada. Tapi saudara, kita lihat 38 tahun memimpin, menjabat. Kita lihat juga di bangsa ini. Ada orang tidak benar. Hidup menjabat lama. Ada yang bisa 2 periode berhasil, padahal hidupnya tidak benar. 2 periode baik di gereja ataupun di kabupaten lah, di bupati, jadi bupati atau jadi gubernur, atau jadi presiden, jadi menteri, jadi apa. Woi, sepertinya jabatannya bertahan, padahal hidup tidak benar. Tuhan beri dia kesempatan sampai dia mau tobat atau dia genapi jahatnya dan tinggal tunggu penghakiman dari Tuhan. Mana dia? Kenapa dia lama punya jabatan? Punya jabatan dengan waktu yang lama. Lama alami keberhasilan. Tidak menjamin bahwa orang itu dalam kehendak Tuhan. Kita berhasil dalam pekerjaan. Kalau ada hal-hal yang salah yang kita simpan, itu tidak jamin bahwa Tuhan berkenan. Tanda bahwa kita berkenan kepada Tuhan karena panjangnya keberhasilan yang kita alami sampai hari ini. Panjangnya jabatan seseorang, panjangnya kesehatan. Saya dahului dengan itu tadi. Nah saudara, kita lihat waktu yang Tuhan berikan. Waktu panjang untuk hidup. Bagi orang benar, yang pertama, panjang umur menikmati yang baik. Yang kedua, menggenapi rencana Tuhan. Orang jahat berdosa, waktu panjang untuk orang jahat dan orang berdosa, kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, menggenapi kejahatannya. Jangan sampai waktu panjang kita hidup hanya untuk menggenapi kejahatan dan kita tinggal tunggu alami penghukuman. Tapi Tuhan kasih kesempatan, siapapun kita, baik kita sedang hidup benar atau hidup tidak benar, Tuhan kasih kesempatan untuk kita dengar firman dan cocokkan diri dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyi itu, hidup ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Pencet D dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Kita semua berdiri sambil kita angkat tangan ke hadapan Tuhan. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup kami. Pakailah hidup